Selamat datang kembali di Hito Hito. Kali ini gue mau bagiin pengalaman gue setelah gue nonton film Suzume no Tojimari. Film ini adalah karya selanjutnya dari Makoto Shinkai yang sebelumnya berhasil membuat film Kimi no Na wa dan Tenki no Ko. Di Indonesia film ini tayang pada 8 Maret 2023. Dia ini tayang di CGV. Film ini mengisahkan tentang kerjasama antara gadis remaja berusia 17 tahun dengan seorang pemuda yang dikutuk menjadi bangku, cap kaki 3. Ya, lu semua nggak salah denger, ini kerjasama antara dua orang, tapi salah satunya dikutuk menjadi bangku oleh seekor kucing. Walaupun kedengarannya aneh, tapi ya beginilah film bergenre fantasi ala Makoto Shinkai seperti dua film sebelumnya. Secara garis besar, film ini menampilkan analogi naratif yang tajam dan memperlihatkan sisi trauma, kesedihan, dan tentang penyembuhan diri. Diakhiri dengan hasil emosional yang cukup memuaskan. Berbeda dengan dua film sebelumnya, ketika Kimi no Na wa yang mengangkat konflik tentang bencana meteor jatuh, lalu Tenki no Ko dengan cuaca atau badai hujan, pada film ini mengangkat konflik gempa bumi dan tsunami Tohoku tahun 2011, yang mana kelanjutan dari serangan meteor yang ditemukan pada film Kimi no Na wa. Peristiwa malang yang hanya disebut sebagai peristiwa 311. Peristiwa ini direferensikan langsung di prolog Suzume melalui gambaran dari puing-puing yang berserakan dan rumah-rumah yang hancur. Kemudian film diawali dengan kehidupan Suzume yang diperankan oleh Nano Kahara, seorang siswa sekolah menengah yang berjuang untuk bertahan pasca wafat ibunya 12 tahun yang lalu. Kemudian secara tidak sengaja Suzume bertemu dengan cowok ganteng idaman yang bernama Sota Munakata yang diperankan oleh Hokuto Matsumara. Yang tanpa ia ketahui, Sota adalah seorang pemuda yang ditugaskan untuk menyegel pintu ajaib. Pintu ajaib itu sebagai media portal yang ditemukan di tempat-tempat yang ditinggalkan. Namun dalam usahanya untuk menutup pintu portal tersebut, mereka mengalami kegagalan yang mengakibatkan lepasnya cacing raksasa yang menabrak tanah dan memicu gempa bumi. Yang mana cacing ini sebetulnya hanya bisa mereka berdua yang melihat cacing tersebut. Hal ini langsung dipelajari Suzume setelah membantu Sota menutup salah satu pintunya. Tapi sebelumnya secara tidak sengaja mereka melepaskan kunci yang disimpan untuk mencegah bencana yang lebih besar. Kunci itu kemudian berubah menjadi seekor kucing, yang kemudian kunci itu mengutuk Sota dan mengubahnya menjadi kursi cap kaki 3. Oke, lanjut. Film bernuansa fantasi ini secara nggak langsung masih berkaitan dengan mitologi Jepang kuno yang melibatkan cacing raksasa yang dinamakan Namazu dalam bahasa Jepangnya, yang mana cacing ini ditahan oleh dewa Takemikazuchi di dalam batu. Cacing ini mengotori dan menyebabkan getaran di seluruh bumi. Dalam film ini ada scene yang lucu dan sedih dalam upaya menyelamatkan Jepang dari malapetaka yang akan segera terjadi. Kalau menurut gue pribadi, Suzume ini nggak menawarkan keunggulan atau penyajian cerita yang sehalus dua film sebelumnya seperti Kimi no Na wa atau Tenki no Ko. Tapi gue juga nggak ngertiin kalau film ini jelek. Walaupun kadang-kadang ada dialog-dialog klise yang canggung sepanjang film ini. Terus gue juga ngerasa ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak dieksplor sama mereka. Contoh pertanyaannya seperti ini. Apakah portal dimensi itu memang udah ada sejak awal waktu? Atau gimana seseorang itu bisa menjadi penjaga pintu? Terus ada juga pertanyaan dari dalam diri gue sendiri itu kayak, kalau ada beberapa bencana yang terjadi secara bersamaan, gimana caranya para penjaga pintu itu untuk memutuskan yang mana urutan prioritas yang utama? Contohnya seperti itu sih. Oke, menurut gua film ini tuh nggak menyuguhkan scene yang memorable seperti ketika dimana meteor yang bakal jatuh dalam film Kimi no Na wa, atau ketika Hodaka berusaha nyelamatin Amano waktu dia terjatuh dari langit dalam film Tenki no Ko. Namun ada kalanya Makoto Shinkai menggabungkan sisi emosi dengan sangat baik. Contoh, ada scene di mana Suzume ngerasa putus asa dan tertawa dalam satu scene. Atau bagaimana Makoto Shinkai menyimbangkan scene yang emosional dengan scene yang memperlihatkan kesembronoan mereka berdua dalam mengarungi film ini. Bahkan ketika scene beralih pada topik yang lebih berat, film ini masih mampu membuat kita tertawa melalui humor dan interaksi karakter yang ada di dalamnya. Lalu ada referensi kepada tren-tren modern yang ada saat ini melalui peran cameo di dalamnya. Misalkan,
Ditampilkan mereka mengupload video ke media sosial tentang si kunci yang dengan sengaja berubah menjadi kucing yang bisa berbicara supaya menjadi viral. Selanjutnya gue mau bahas dari segi visual Suzume. Film Suzume ini tetap menyenangkan dengan visualnya yang menakjubkan. Gue di sini ngelihat mimik wajahnya yang cukup detail, CG yang kelas atas, dan detail lainnya yang sangat teliti. Film ini menurut gue seperti kanvas yang dihidupin gitu. Kita akan diperlihatkan bentang alam yang subur di negeri Jepang, animasi yang mengalir dan adegan satu ke adegan yang lainnya. Itu gue rasa tuh mereka mengalir dengan sangat baik. Tapi kalau gue boleh kritik, cacing yang ada di dalam film ini tuh gue ngeliatnya tuh kayaknya nggak semengancam itu deh secara visual ya. Visual yang gokil ini kembali dikolaborasikan dengan theme song yang cukup menenangkan. Theme song ini kembali diisi oleh Red Wimps, yang mana mereka ini yang mengisi lagu untuk tema dari kedua film sebelumnya seperti Kimi no Na wa dan Tenki no Ko. Namun kali ini mereka lebih menonjolkan sisi instrumental dan orkestra yang menambah kesan dari film ini menjadi lebih dewasa. Baiklah, dari semua yang udah gue ceritain di atas, menurut pendapat gue, untuk film sekelas buatan Makoto Shinkai ini sering digadang-gadang bakal menjadi penerusnya Hayao Miyazaki-nya Ghibli. Tapi yang gue rasain, film ini justru terkesan biasa aja kalau dibandingin dengan dua film sebelumnya ya. Yang gue lihat film ini justru lebih mengangkat kisah romans antara mereka berdua daripada menonjolkan atmosfer merinding atau dramatis seperti di dua film sebelumnya. Bahkan setelah gue nonton film ini, gue kayaknya nggak ngerasa kayak film ini, wah gue pengen cerita ke temen gue, oh gue mau cerita. Sehabis nonton film ini ya udah, kayak gue ngerasa oke, filmnya oke, grafiknya oke, jalan ceritanya so-so. Film ini dikemas dengan ya oke, semuanya oke. Nggak bisa gue bilang sangat baik, memorable, nggak juga, tapi nggak bisa juga gue bilang wah ini film hancur, nggak. Overall hanya sebatas oke. Dan gue bakal ngasih film ini rating dengan rating 7 untuk semuanya. Tapi film ini lebih mengangkat grafiknya ya. Gue lebih terpukau sama grafiknya dibanding jalan ceritanya. Jalan ceritanya sih nggak yang gimana-gimana banget, nggak, semuanya biasa aja menurut gue kecuali grafik sama theme songnya yang cukup oke. Paling itu aja review dari gue. Semoga kalian bisa menikmati filmnya sesegera mungkin. Film ini udah tayang di CGV dari tanggal 8, jadi kalian masih bisa nonton, masih ada kesempatan cukup lama. Ya, dan video ini bakal gue tutup. Gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah ngeluangin waktunya untuk nonton video ini. Semoga kalian bisa menikmati video ini dan juga semoga video ini bisa menjadi bahan referensi kalian untuk nonton film Suzume. Gak lupa juga gue bakal ngucapin untuk kalian, semoga kalian sehat-sehat selalu dan banyak rezekinya. Gue tetap support kalian untuk nonton film ini langsung ke CGV, jadi kalian bisa dapat penilaian dari diri kalian sendiri. Oke, kalau gitu gue Rafael, gue mau pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.